selesai untuk saat ini ya. Sebenarnya public speaking kalau dulu zaman aku gitu ya, public speaking itu adalah sesuatu yang identiknya itu sebenarnya sama berbicara di depan umum secara fisik. Tapi di era sekarang menurut aku public speaking itu juga termasuk bagaimana kita berbicara kepada umum melalui media digital. Karena sebenarnya lumayan gugup juga loh harus ngerekam video, ngomong kepada orang lain dengan jelas. Itu juga merupakan menurutku saat ini jadinya kayak semacam cara public speaking yang baru gitu. Nah, sekarang kan zamannya apa-apa bisa disampaikan, dikomunikasikan melalui konten apapun itu gitu. Teman-teman kita yang dokter aja memberikan edukasi kepada masyarakat melalui konten dengan cara membuat video. Kalaupun misalnya teman-teman aku nggak mau menjadi konten kreator, tetap aja di dalam kita bekerja nanti saat kita masuk ke ranah pekerjaan, walaupun mungkin teman-teman nggak bekerja sebagai pejabat yang harus pidato di depan umum, tapi menurutku tetap aja nanti kita akan ada masanya di mana kita harus menyampaikan sesuatu, apakah itu ide, gagasan, dan memiliki kemampuan public speaking yang baik akan membantu kita mengkomunikasikan pesan kita dengan baik. Karena kadang-kadang kita punya ide bagus sebenarnya, tapi kitanya sendiri nggak bisa mengkomunikasikan itu dengan baik. Akhirnya malah jadi sayang, malah jadi terkesan kitanya yang nggak bisa. Padahal sebenarnya problemnya bukan kitanya yang punya idenya, tapi kita tidak bisa mengkomunikasikan itu sih. Oke. Jadi tadi yang udah kita belajar public speaking itu perlu sekali ya, karena Iya. ini juga sebagai branding kita juga kok ya untuk kedepannya gitu. Jadi pelajaran public speaking itu bisa dilakukan di mana saja loh ya, melalui konten juga bisa. Minimal belajar dulu mungkin ya di depan cermin, kalau misalkan belum pede langsung ngomong di depan orang banyak gitu kok ya. Iya, sebenarnya seberapa perlu kita melakukan public speaking ini kan tergantung daripada bidang yang kita kerjakan. Akan ada teman-teman nanti yang bidangnya mewajibkan sering melakukan public speaking. Tapi kalaupun teman-teman di bidang yang tidak harus melakukan public speaking secara offline, artinya tidak harus ngomong di depan orang banyak pun, kita bisa melakukan public speaking lewat online, digital, lewat konten gitu. Nah, sebenarnya konten ini bisa baik berfungsi untuk pekerjaan maupun untuk pribadi. Kalau teman-teman pengen, sekarang eranya semua orang tuh kayak menjadi everybody semedia, untuk jadi media masing-masing, bisa membroadcast diri sendiri sesuai dengan apa yang teman-teman suka. Mau ngomongin soal makeup, mau ngomongin soal melihara burung, mau ngomongin soal apapun itu gitu. Nah, itu dimungkinkan dengan cara komunikasi yang baik. Kalau kita bisa punya banyak ide dan gagasan tapi tidak bisa komunikasikan, sayang tidak. Oke, betul sekali. Jadi teman-teman nih yang mau memulai belajar untuk public speaking, mungkin belum pede nih untuk ngomong langsung di depan orang, bisa tuh dimulai dari kita membuat konten sendiri. Jadi yang diem aku apa dia? Dia kok dia. Aku aman ya. Aman. Studionya yang nge-freeze ternyata. Ini teman-teman di Palangka semua nih. Yoi. Iya kok di Palangka. Oh iya kok. Hello dong buat teman-teman di sini kok. Halo teman-teman. Yang aku Ya. selalu ingat dari Palangka tuh nama bandaranya, unik banget nama bandaranya. Iya, nama Bandara Cilikriwut. Cilikriwut. Udah kecil-kecil berisik lagi. Gitu nggak sih, maksudnya Cilikriwut tuh kayak kecil-kecil ribut gitu nggak sih? Enggak ya? Enggak gitu ya? Cilikriwut tuh nama pahlawan kan? Enggak gitu kok. Pahlawan ya? Tai. Terus sekarang kita ngapain nih? Stand up bang. Stand up atau langsung pengen jawab tuh, mumpung ada Kak Ernest tuh. Coba aku hubungi panitia sebentar ya, aku pastikan ya mau gimana nih kelanjutannya sebentar. Gila sayang.
Udah masuk lagi tuh Kak panitianya. Mantap. Oke, baru aku mau Ernest. telepon orangnya. Udah masuk lagi ya? Mana nih? Ya. Halo, gimana? Sudah terhubung? Sudah. Oke, sudah. Jadi diulang lagi pertanyaannya tadi kok ya. Tentang kapan sih kita itu bisa memulai untuk belajar public speaking? Apakah mulai sedini mungkin atau mungkin nunggu umur belasan tahun atau berapa tahun gitu kok? Sekarang yang ikutan di sini rata-rata umur berapa emang ya? Rata-rata di sini mahasiswa kok. Jadi di sini mahasiswa menerima beasiswa dari Bank Indonesia kok. Jadi Nah, gitu. mahasiswa Ya. itu kan pasti kan akan mengalami masa-masa di mana dia harus presentasi, bener nggak? Presentasi tugas, baik itu tugas individu ataupun tugas kelompok gitu. Jadi sebenarnya ada sooner the better sih. Dan sebenarnya kan sekarang kalau teman-teman merasa kita kan harus mengerti kekurangan kita apa sih gitu. Misalnya kita pengen belajar public speaking gitu, apa sih permasalahan kita apa? Apakah misalnya aku kok ngerasa nggak pede gitu misalnya ya. Kenapa nggak pede? Salah satu alasan yang membuat kita gugup atau membuat kita ragu ketika public speaking adalah kita tidak menguasai bahan kita dengan baik. Kalau teman-teman mau public speaking nih ya, walaupun belum punya pengalaman dan belum punya skillnya, bekal yang paling mendasar adalah kuasai bahan kita dengan baik. Kalau kita udah tahu kita mau ngomong apa, itu udah beberapa masalah terlampaui itu. Kita jadi tenang, kita jadi nggak takut, kita jadi nggak gugup, karena kita tahu kita mau ngomong apa. Yang problem adalah kita kurang begitu yakin sama apa yang mau kita omongin. Itu yang menjadi salah satu sumber kegugupan. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menekan kegugupan dengan cara mengerti materi kita dengan baik? Cara yang terbaik adalah melatih materi kita, mempelajari materi kita sebaik mungkin sampai hafal, sampai menguasai, bukan main lah, udah tahu banget apa yang mau diomongin. Dilatih di depan kaca, dilatih di depan adik, kakak, di rumah, di orang tua, atau apapun. Pokoknya ketika kita tiba saatnya kita harus presentasi, mau itu di depan kelas ataupun di depan aula, kita akan menjadi lebih tenang karena kita tahu apa yang mau kita omongin. Kalau teman-teman masih ragu, masih ngerasa, aduh hafal nggak ya, aduh gue mau ngomong apa, wah itu pasti susah banget. Pasti akan banyak rasa takut yang menguasai kita. Tapi kalau kita sudah tahu apa yang mau kita omongin, itu akan sangat meminimalisir rasa gugup. Kalau dari pengalamanku sih gitu. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman, tips dari Ko Ernest. Untuk teman-teman menghilangkan rasa gugup nih, kadang banyak sekali kayak teman-teman melakukan presentasi, tapi ternyata udah pede di awal, di tengah-tengah itu gugup kayak gitu kok. Jadi minimal kita menguasai materi yang akan kita sampaikan. Jadi ketika gugup itu datang, kita akan tetap bisa tenang gitu ya kok ya, sampai akhir penyampaian tentang public speaking-nya. Apa yang akan disampaikan jadi tersampaikan kepada audiensnya, seperti itu. Oke, di sini ada juga kok pertanyaan. Bagaimana sih kita bisa melakukan public speaking yang baik dan benar kok? Jadi ada nggak tips untuk public speaking yang baik dan benar? Tadi sudah disampaikan juga, minimal kita menguasai tentang materi kita. Kira-kira selain itu ada lagi nggak? Iya, jadi yang pertama kan itu tadi soal aku tadi menguasai materi itu adalah ketika kita ngomongin soal gugup ya, karena musuh terbesar pasti gugup, grogi, apalagi buat yang belum biasa pasti gugup gitu. Nah itu yang pertama, harus dikuasai materinya. Nah si public speakingnya itu sendiri berarti kan public speaking ya kan, kita harus ngomong depan publik. Nah sebelum kita sampai di bagian publiknya, di speakingnya dulu nih, kita bisa nggak ngomong dengan jelas? Aku dulu belajar public speaking pertama kali itu di radio ketika aku kuliah. Kayak teman-teman gini, kuliah aku sambil belajar siaran di radio. Jadi kalau teman-teman bisa belajar di radio, apakah itu radio kampus atau radio komersil,
aku sangat merekomendasikan karena itu tempat yang bagus banget buat belajar bahasa, maksudnya belajar ngomong. Kenapa sih ngomong aja belajar, kan kita semua bisa ngomong memang, tapi kalau kita menjadi penyiar radio itu kita jadi belajar cara pengucapan yang baik dan benar gitu. Kayak aku dulu waktu siaran radio tuh diajarin kayak gini. Kita kan kalau ngomong itu ada yang namanya artikulasi ya. Artikulasi adalah penyebutan suku kata gitu, harus jelas gitu. Nah dulu aku sama trainer gue waktu baru belajar di dunia, diajarinnya tuh aku disuruh baca koran, tapi baca korannya tuh disuruh baca koran nyaring gitu, bukan dalam hati. Jadi baca koran dengan nyaring, dengan bentuk mulut yang bener-bener misalnya kayak gini teman-teman. Berita hari ini telah ditemukan sebuah sepeda motor tua di pinggir jalan. Suruh kayak gitu, kayak yang konyol gitu ya, kayak ngapain sih, tapi ternyata itu adalah cara yang baik banget untuk kita melatih pengucapan kata-kata yang baik dan benar. Jadi cara tadi sebenarnya kalau teman-teman mau coba bisa juga. Kalau misalnya malu jangan di depan orang, coba aja sendiri. Baca berita gitu ya di handphone, tapi dibacanya diucapkan, dan bukan hanya diucapkan. Bentuk mulutnya itu dibuat sesempurna mungkin suku katanya. Jadi misalnya kalau kita baca Bank Indonesia Leadership Practice gitu. Jadi dengan berlatih seperti ini kita jadi terbiasa untuk melafalkan kata-kata, suku kata dengan baik dan benar. Itu salah satu yang aku masih ingat dari dulu ketika aku dilatih menjadi penyiar. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang nggak mungkin kita bahas di sini. Ada banyak banget caranya yang sebenarnya bisa teman-teman pelajarin sendiri kalau teman-teman memang pengen tahu gitu. Misalnya belajar lewat mana? Misalnya belajar di YouTube, pasti banyak. Cari misalnya belajar public speaking atau belajar olah vokal, belajar mengatasi rasa gugup di depan orang banyak, kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku, selama teman-teman punya keinginannya, walaupun masih kuliah, tapi selama ada semangatnya, pasti bisa belajar. Cari aja sendiri. Apa sih yang nggak ada sekarang di YouTube? Semua juga ada di YouTube. Oke, jadi itu tadi beberapa tips dari Ko Ernest tentang bagaimana melakukan public speaking yang baik dan benar. Mulai dari kita membuat konten sendiri, terus minimal menguasai materi yang akan kita sampaikan, terus juga bisa belajar di mana saja ya Ko. Terus ada juga tentang membahas tentang artikulasi yang jelas. Jadi untuk berbicara di depan umum itu jangan malu untuk belajar kita menyebutkan artikulasi yang jelas. Misalkan tadi kayak yang dicontohkan sama Ko Ernest tuh. Memang kelihatannya lucu ya, tapi itu sangat membantu sekali untuk kita bisa berlatih untuk public speaking yang baik dan benar. Oke, jadi tadi beberapa tips yang telah disampaikan oleh Ko Ernest. Selanjutnya Ko, misalkan kita sudah menerapkan semua itu Ko. Nah, ini tantangan buat kita juga. Bagaimana cara kita menarik simpati audiens ketika kita berbicara di depan umum? Kan banyak tuh katanya kayak misalkan kita berbicara di depan umum, tapi kira-kira pembicaraan itu kayaknya boring gitu kok. Nah, gimana sih caranya biar audiens itu tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan? Seperti itu. Iya. Jadi memang kalau teman-teman misalnya pengen membuat materinya menjadi lebih menarik, yang pertama yang paling mendasar adalah penyampaiannya harus jelas ya, harus jelas diucapkan dengan jelas, suara yang lantang, gestur yang baik, teman-teman kelihatan nyaman. Kalau teman-teman tidak nyaman itu nular loh. Kita misalnya ngelihat orang nih, bayangin sekarang teman-teman bayangin nonton temennya presentasi di depan kelas nih, terus dia grogi gitu, nunduk-nunduk, terus lupa-lupa, pasti bukan cuma dia yang gak nyaman, kita juga ngelihatnya gak nyaman. Jadi itu menular. Sama halnya dengan presentasi yang baik. Jadi kalau dia nggak baik, dia nular, yang baik penular. Kalau kita nyaman, kita yakin, penonton juga nyaman. Nah, kalau cara membuat lebih menarik sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman aku, salah satu yang paling efektif ya komedi. Sebenarnya menyelipkan adalah selama masih memang tidak di luar batas ya. Maksudnya kan kita lihat-lihat juga kita lagi berhadapan sama siapa gitu.
Tapi kalau memang di hadapan teman-teman atau dosen masih bisa menyelipkan sedikit bumbu-bumbu humor, nah itu sebenarnya menarik. Nah, tapi kalau ditanya caranya gimana, ya caranya agak sulit juga ya kalau kita di sini jadi workshop soal komedi. Tapi salah satu caranya mungkin teman-teman bisa gabung ke komunitas stand up komedi aja biar bisa belajar penulisan komedi, karena di komunitas stand up itu kita belajar penulisan komedi loh, dan itu berguna banget buat public speaking juga, buat pergaulan juga gitu. Oke, jadi itu tadi aku ya. Sekarang kita mau ngasih kesempatan nih buat teman-teman yang mau bertanya langsung sama Ko Ernest-nya. Boleh, teman-teman panitia? Kita langsung interaksi sama teman-teman audiens ya. Oke, bisa dilihatkan layar monitornya, teman-teman. Tolong yang heboh ya, karena syarat untuk bisa diberikan kesempatan untuk bertanya itu minimal kita harus heboh. Coba, ayo teman-teman dari panitianya juga sambil diseleksi, bisa ditampilkan di layarnya. Oke, gimana teman-teman panitia udah dapat? Oke. Atas nama Bella. Ya, terima kasih Kak. Oh, Bella. Oke. Atas nama Bella, kita berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung nih, kapan lagi bisa ngobrol sama artis ya. Jauh-jauh loh dari Jakarta. Tangannya semuanya. Mana suaranya? Tangannya diangkat dong. Oke, atas nama Bella. Iya Kak. Oke. Oke, jadi kita panitia mau ngasih kesempatan nih buat Bella untuk bertanya langsung. Apa aja boleh ditanyakan sama Ko Ernest ya. Silakan disebutkan nama sama sebutkan juga pertanyaannya. Oke, silakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Bella Mailinda dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Saya ingin bertanya Kak, public speaking ini kan luas. Nah, nggak semua orang bisa menguasai, termasuk saya sendiri gitu. Ada nggak sih tips untuk mengatasi rasa grogi dalam public speaking? Terima kasih. Oke, terima kasih Bella atas pertanyaannya. Jadi itu tadi kok pertanyaannya, tips gimana sih cara kita mengatasi rasa grogi untuk melakukan public speaking? Seperti itu. Silahkan kok bisa langsung dijawab. Iya, sebenarnya yang pertama harus teman-teman pahami, rasa grogi itu nggak akan bisa sepenuhnya hilang sampai kapanpun ya. Aku pun sekarang kalau mau stand up pasti ada rasa groginya, itu bagian, itu natural ya. Kalau jadi bukan cuma Bella, bukan cuma teman-teman yang lain yang ngerasain, itu normal sekali gitu. Jadi semua orang pasti kalau mau public speaking itu pasti grogi gitu. Nah sekarang kan lagi PPKM atau lagi pandemi ya kan. Kita banyak berinteraksi lewat digital. Nah sebenarnya teman-teman bisa memanfaatkan momen ini untuk melatih diri, apakah misalnya melalui Instagram atau melalui TikTok gitu, supaya kita bisa berbicara dengan baik. Salah satunya yang mungkin teman-teman pikirkan adalah, ini mau ngomongin apa sih sebenarnya gitu. Kalau kita ngomongin tentang sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita excited about, pasti nggak usah dipikirin juga ngalir, bener nggak? Nah sekarang teman-teman harus tahu bahwa kita sekarang ada di era di mana segala hal itu ada pasarnya. Aku pernah lagi main-main di pantai ketemu orang Bali yang profesinya itu adalah YouTuber spesialis alat pancing. Teman-teman tahu nggak ada YouTuber spesialis alat pancing? Gue juga baru tahu gitu. Jadi bisa sespesifik itu sekarang teman-teman, karena segala macam hobi ada di internet gitu. Jadi teman-teman misalnya suka sesuatu yang buat kamu itu exciting banget gitu, apakah itu menari, apakah itu memasak, apakah itu memelihara binatang tertentu, apakah itu membatik, apapun, apakah itu menggambar, teman-teman bisa memulai dari situ, titik mulainya. Kita jadi membuat konten mengenai itu, apakah kita cerita tentang itu, apakah kita membuat karya yang berhubungan dengan itu. Kenapa? Supaya
kalau kita memulai dari sesuatu yang kita suka, kita jadi nggak pusing atau mau ngomong apa nggak atau mau ngomong apa gitu, karena kita tahu kita pasti kalau kita ngomongin sesuatu yang kita suka pasti lebih ngalir gitu, lancar. Itu sih menurutku. Oke, jadi itu tadi ya, minimal kita melakukan apa dulu nih yang kita suka, lalu setelah itu baru kita eksplor lagi ya kok ya. Iya. Misalkan kita belajar, misalkan kita suka make up nih buat yang cewek-cewek kan biasanya, coba aja lah dulu bikin konten tentang make up, ngomong sendiri di depan kamera. Nah nanti setelah itu dieksplor lagi tuh, kira-kira ada nggak kesukaan yang lainnya nih yang akan dibikin konten gitu. Jadi cukup menarik ya, minimal dari apa yang kita suka bisa kita eksplor lebih luas lagi untuk tentang pembelajaran public speaking itu. Jadi banyak sekali sebenarnya pembelajaran tentang public speaking itu bisa dimulai dari mana saja, dan hal yang sekecil apapun juga bisa untuk kita belajar public speaking. Seperti itu. Oke, selanjutnya boleh satu peserta lagi untuk diberikan kesempatan. Tadi udah cewek nih, saya mau yang cowok dong, boleh? Teman-teman panitia. Oke, dikasih yang heboh dong. Ya, boleh bawa keluarganya, boleh bawa perabotan, perawatan, apapun itu. Sudah? Ya, oke. Sudah dapat. Atas nama ID? Atas nama Adi? Atas nama Aldi, oke. Halo Aldi. Wah, luar biasa sekali Aldi. Ini apa nih kalau boleh tahu Aldi? Yang ada di kepalanya itu apa ya? Ini Angry Bird ya. Angry Bird. Oh, Angry Bird. Ini motivasinya menggunakan atribut seperti itu apa Aldi? Motivasi saya kan, saya biasanya ingin mencari yang berbeda gitu. Iya. Pastinya menjadi sorotan gitu untuk memudahkan saya menyampaikan sebuah pendapat gitu kan. Kan pasti harus menjadi sorotan dulu. Jadi minimal ada ciri khasnya gitu ya yang menarik agar bisa disorot untuk menyampaikan pendapatnya. Baik gitu. Gimana Aldi? Kira-kira ada pertanyaan apa nih buat Ko Ernest? Mumpung ada kesempatan nih, kapan lagi kan ngomong sama artis secara virtual. Ya siapa tahu nanti bisa ngomong langsung ya, ketemu kita sharing-sharing bareng ya Ko ya. Iya, amin. Oke Aldi, silakan perkenalkan diri dan sampaikan juga pertanyaannya. Ini sungguh ya baik. Ini sungguh apresiasi sendiri ya untuk pribadi saya berbicara dengan seorang artis gitu, orang yang ibaratnya menjadi salah satu. Ya sebenarnya deg-degan soalnya ini kan merupakan memang sebagai apresiasi, pastilah sangat bangga. Kapan lagi kan berbicara secara langsung walaupun lewat virtual. Jadi gini Ko Ernest. Pertanyaan saya kan saya nih, insya Allah kan nanti kan saya menjabat jadi seorang ketua, entah itu ketuanya saya nggak sebutkan. Jadi saya jadi ketua. Nah biasanya Ko Ernest ini pasti memiliki sebuah retorika kan untuk menggiring opini dari audiens. Nah itu biasanya Ko Ernest itu menggunakan retorika seperti apa gitu untuk menggiring opini biar memiliki satu pemikiran dengan Ko Ernest. Kan pasti seorang public speaker kan pasti memerlukan itu untuk menggiring audiensnya biar menggiring opininya gitu sesuai opini kita gitu. Baik, ini konteksnya kayak maksudnya kayak memimpin organisasi gitu apa gimana? Gue kurang paham. Ketua apa ya? Kan gini kok, saya tuh kan pasti kan jadi ketua itu menaungi anggotanya gitu. Yeah. Nah, pasti kan perlu yang namanya menjadikan perbedaan pemikiran itu menjadi satu opini. Betul. Nah, pasti kan menggunakan sebuah retorika kan, sebuah public speaking untuk menggiring mereka menjadi satu opini. Nah, kan saya lihat dari stand up komedinya Ko Ernest ini kan bisa gitu menggiring ini opini audiens menjadi opininya ke Ko Ernest. Nah, biasanya gitu bagaimana Ko Ernest retorika seperti apa biasanya gitu untuk menggiring biar menjadi satu opini. Oke.
Sebenarnya terima kasih. kalau menurut aku sih menyamakan opini itu bukan sesuatu yang mudah ya. Maksudnya gini, kalaupun misalnya kita memimpin sebuah gerakan atau sebuah organisasi atau sebuah lembaga, tidak mungkin kamu berharap dengan retorika apapun, tidak mungkin kamu berharap semua orang setuju dengan apa yang kamu lakukan. Tidak mungkin. Yang mungkin apa? Yang mungkin adalah kamu menunjukkan, menceritakan kepada orang-orang alasan dibalik pemilihan kamu memilih jalur itu, atau kenapa kamu memilih untuk memutuskan bersikap seperti itu. Opini kamu seperti itu, alasannya apa yang kamu percayai sehingga kamu percaya bahwa itu yang terbaik. Nah, alasan itulah yang bisa diceritakan sama teman-teman yang lain, orang-orang yang kamu pimpin. Sebagian akan percaya, sebagian mungkin nggak percaya, atau pasti ada yang nggak percaya. Kita nggak mungkin bisa berharap semua orang seragam, nggak mungkin. Jadi dinamikanya di dalam sebuah kelompok pasti gitu, akan ada yang setuju, ada yang menentang. Fokus kita sebagai pemimpin adalah fokus pada tujuan besarnya. Kita kalau memimpin sesuatu, berarti kan tujuan kita bukan tujuan pribadi kan, tujuan besar. Tujuan besarnya apa nih? Tujuan organisasinya apa? Tujuan kelompok ini apa? Selama si pemimpin ini terlihat menggaungkan opininya untuk tujuan bersama, aku udah mulai baikan gitu. menurutku itu bukan sesuatu yang buruk. Kalaupun aku nggak setuju. Jadi at the end of the day, kalau namanya kita dalam berkelompok ya, bukan masalah seragam opininya, bukan. Tapi meskipun kita berbeda opini, tapi kita bisa nggak satu tujuan. Itu yang lebih penting menurutku. Jadi nggak bisa kita berharap gimana sih caranya supaya kita bisa menggiring opini orang supaya sama-sama kita. Yang bisa kita lakukan adalah meyakinkan dengan fakta, dengan pemikiran-pemikiran kita, dengan meyakinkan mereka, nih, menurut aku tuh gini, karena gini. Kalau misalnya nggak percaya, ya udah, kita nggak bisa apa-apa. Gitu sih. Jadi mindsetnya jangan gimana cara meyakinkan semua orang, atau gimana caranya menyeragamkan opini orang. Nggak bisa, karena kita terlalu berbeda-beda jadi manusia. Jadi yang penting adalah bagaimana walaupun orangnya berbeda-beda tetap bisa kita pimpin. Kan tadi sebagai ketua ya, berarti harus memimpin kan. Gimana caranya si ketua bisa memimpin orang yang berbeda-beda opini itu menuju satu tujuan bersama. Itu sih menurutku. Oke. Baik, Ko. Terima kasih banyak kok. Sama-sama. Gimana Aldi? Sudah cukup jelas tadi yang disampaikan oleh Ko Ernest. Jadi sebenarnya untuk kita menyeragamkan pola pikir semua anggota dengan ketua itu tidak mudah ya. Yang namanya organisasi itu kan kita kepalanya berbeda-beda. Jadi bagaimana kebijakan kita sebagai seorang ketua untuk menyeragamkan demi tujuan bersama sebuah organisasi tersebut. Seperti itu ya Ko ya, kurang lebih ya. Gimana Aldi? Sudah jelas? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Sudah cukup ya. Terima kasih banyak kok. Sama-sama Aldi. Ya. Gimana tadi? Udah dibikin snapgram juga belum? Teman-teman yang lain nih pasti Instagramnya penuh nih nanti ya story-nya dengan Ko Ernest ya. Oke, selanjutnya kok di sini kami berikan kesempatan juga untuk para pembina kita. Jadi di Genbi ini kita juga memiliki pembina kok ya. Di komunitas kita ini ada pembinanya. Di mana pembina ini yang membina kita sebagai mahasiswa penerima beasiswa dari Bank Indonesia. Nah, kita berikan kesempatan untuk pembina kita untuk bisa berbincang-bincang sedikit dengan Ko Ernest. Halo, di situ ada siapa? Ada Mbak Sus? Teman-teman panitia bisa dibantu? Ada Mbak Dini mungkin? Jadi di dalam room ini tidak hanya audiens atau peserta saja ya Ko ya.
ada pembina kita dari Bank Indonesia langsung yang memantau kegiatan kita dari pagi tadi sampai dengan sore hari ini. Gitu. Oke, kita undang Mbak Dini boleh? Mbak Dini, halo. Oke, mungkin Mbak Dini masih belum terhubung. Atau mau ada lagi pertanyaan dari satu peserta? Boleh kita berikan kesempatan lagi? Gimana? Siapa yang mau nanya lagi? Oke, kita lihat yang paling heboh. Itu ada yang bawa sapu. Siapa itu? Ada yang bawa boneka. Oke, jadi lebih heboh lagi nih. Ada yang bawa sapu, buat apa itu sapunya ya? Nggak apa-apa. Untuk menarik perhatian. Iya, untuk menarik perhatian yang pasti ya. Ada yang bawa. Oke. Sudah dapat teman-teman panitia? Oke, sudah dapat atas nama Roni yang bawa sapu tadi ya. Mantap sekali. Itu sapu siapa yang dibawa kalau boleh tahu? Sapu tetangga apa sapu mama atau sapu Pak RT? Silakan Roni, bisa open mic. Halo Roni. Hai. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik. Jadi tadi pertanyaannya sapu siapa yang dibawa? Sapu tetangga sebelah, Kak. Sapu tetangga sebelah, itu nggak apa-apa? Nggak dipukulin sama tetangga? Enggak. Oke, dipinjam sebentar ya. Jadi gimana nih Rani? Ada yang mau ditanyain sama Kak Ernest nih secara langsung? Kapan lagi nih kesempatan bisa ngomong sama artis kan? Tanya sepuas-puasnya, tanya apa aja boleh. Silakan. Disebutkan nama, asalnya dari mana, dan juga pertanyaannya. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Roni. Saya berasal dari Universitas Palangkaraya dan saya penerima beasiswa dari Bank Indonesia, termasuk dari Jambi Kalteng. Di sini ada 2 pertanyaan nih kok buat Oka. Yang pertama mungkin untuk yang pertama, gimana sih tipsnya untuk ketika kita lagi down kan dihadapkan dengan satu kegiatan yang besar. Jadi gimana mengontrol itu semua ketika kita berhadapan dengan orang banyak? Pasti kan terganggu dong seperti itu. Gimana sih tips dari Koko menghadapi hal tersebut? Itu yang pertama. Dan kedua, ini langsung berkawal saja. Karena saya penasaran mau tanya langsung kepada Koko. Yang kedua adalah Koko beneran Cina ya, Koko? Hoax itu hoax. Terima kasih, Koko. Menarik sekali pertanyaannya tadi yang kedua ya. Oke, jadi pertanyaan yang pertama tadi gimana cara mengatasi kita kalau misalkan lagi down? Itu seperti apa kok? Silakan. Iya, sebenarnya kan itu manusiawi ya. Maksudnya nggak mungkin semua orang selalu bisa happy, selalu bisa positif terus, itu juga nggak mungkin. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah mengakui bahwa itu manusiawi. Artinya kita merasa seperti itu bukan sesuatu yang aku kenapa sih, enggak ya, namanya manusia dan naik turunnya itu wajar. Nah, kalau kita misalnya lagi dalam kondisi yang misalnya moodnya lagi gak enak atau lagi suntuk atau apa, terus harus berhadapan dengan event atau harus berhadapan dengan orang atau harus berhadapan dengan sebuah tanggung jawab, menurutku kita harus bisa menemukan mekanisme terbaik buat diri kita sendiri, karena kita yang paling tahu nih mekanisme terbaik buat kita apa. Misalnya, aku kalau lagi bete biasanya aku berenang, kalau aku udah nyebur bolak-balik seger, aku merasa lebih enak misalnya, atau aku lari misalnya, atau aku masak, atau aku dengerin musik metal biar habis itu jingkrakan, habis itu jadi merasa lebih semangat atau apa. Jadi itu kita perlu temukan shortcut itu dalam diri kita menurutku. Aku pun punya gitu, misalnya lagi bentuk paling sederhananya aku punya playlist di Spotify yang kalau aku misalnya kayak lagi ngerasa lagi capek atau lagi penat atau lagi gabut, tapi aku harus melakukan sesuatu dan aku butuh energi gitu, aku punya playlist yang bisa bikin aku semangat lagi. Nah itu pun sebenarnya sesederhana itu dan semua orang bisa melakukan itu. Jadi yang terpenting adalah kita tahu, kita bisa menemukan shortcut apa ya buat kita kalau kita misalnya butuh harus memperbaiki mood gitu ya saat itu juga. Nah itu biasanya apa? Nah itu harus dicari sih, karena kalau udah ketemu biasanya teman-teman bisa memanfaatkan itu berulang-ulang gitu.
Bisa juga makanan, misalnya tiba-tiba kalau aku makan coklat tuh biasanya jadi lebih happy, bisa ini lagi gitu misalnya, something like that. Jadi tiap orang beda-beda sih, kita bisa temukan sendiri cara kita. Oke, jadi itu tadi ya tips dari Ko Ernest. Gimana cara kita mengatasi kalau misalnya kita lagi down? Jadi itu manusiawi ya, Ko ya? Iya dong. Ya, kita lihat atau kita cari nih apa yang bikin mood kita balik nih. Nah, jadi kalau mood kita balik, otomatis semua itu akan terselesaikan. Masalah kita down itu akan kita semangat lagi ya, yang pasti. Terus aku juga mau nanya nih sama Roninya, kira-kira downnya kenapa sih? Ini masalah apa ya? Kalau boleh kepo. Kenapa? Masalah apa kira-kira? Oke. Sebenarnya sebagai pengalaman saja sih, jadi kemana itu kayak ada kegiatan dan mungkin kayak ngelihat ada permasalahan, kita menjadi kayak down gitu, berbicara aja nggak sanggup seperti itu, jadi kayak bingung aja tipsnya seperti apa kayak gitu. Jadi istilahnya estimasi waktu untuk menghilangkan down itu tidak ada gitu. Iya, makanya tadi kan pas dulu bilang nggak ada waktu kan, makanya gue bilang tadi shortcut kan. Nah shortcut itu tuh apa shortcut kita gitu, mungkin orang beda-beda tuh shortcutnya apa ya kira-kira yang bisa langsung dalam waktu singkat bisa membuat kita merasa lebih baik. Apakah musik, apakah makanan, apakah aktivitas tertentu, apakah tontonan, apakah bacaan atau apa. Nah itu yang mungkin harus kita cari, dan masing-masing orang beda. Oke, siap kok. Makasih kok. Sama-sama. Gimana, udah jelas Roni? Oke, jadi setelah ini sudah bisa ya mengatasi kalau misalkan lagi galau atau lagi down. Dicari tuh apa sih kita sukanya yang bisa mengatasi tentang kegalauan kita, kegundahan kita kalau misalnya kita lagi down. Jadi itu nanti akan bisa membantu untuk memberikan kita semangat kembali. Seperti itu. Oke? Boleh kita berikan kesempatan lagi untuk bertanya kepada peserta? Tapi di sini saya minta pesertanya lebih aktif lagi dong, lebih antusias lagi. Biar lebih menarik perhatian Ko Ernest nih. Atau boleh Ko Ernestnya sendiri nih yang langsung memilih peserta untuk diberikan kesempatan bertanya, boleh? Sambil aku lihatnya kemana ya? Oke. Oh, ini aja nih. Yang beda. Natali Ginting, kayaknya effortnya berat banget ini. Natali Ginting. Luar biasa sekali, langsung dipilih langsung oleh Ko Ernest. Siapkan HP-nya, bikin story, jangan lupa di tag Ko Ernest. Natali. Oke. Natali Ginting. Luar biasa sekali. Gimana rasanya dipilih langsung oleh Ko Ernest? Deg-degan nggak? Deg-degan. Kenapa tuh kira-kira? Gimana? Oke, ini langsung apa gimana Kak? Mau nyanyi dulu juga boleh, atau mau berpuisi juga boleh, nggak apa-apa. Gimana? Nanti kalau nyanyi, kalau Ernestnya nanti kelepek, jadinya langsung ke pertanyaan aja lah Kak. Gimana? Ya nggak apa-apa. Gimana kok? Nggak apa-apa diberikan kesempatan untuk bernyanyi dulu kok? Lo terserah panitia, aku mau ngikut panitia aja. Gimana? Natali gimana? Oh, nggak usah. Langsung aja Kak ke pertanyaan Oke, langsung aja pertanyaannya ya, disampaikan namanya dan juga asalnya dari universitas mana. Langsung juga sampaikan pertanyaannya apa. Silakan, Natali. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih sebelumnya untuk Ko Ernest sudah memilih saya dalam bertanya hari ini. Di sini saya ada banyak pertanyaan untuk saya ingin tanyakan. Ada 10 pertanyaan, tapi di sini saya pilih-pilih aja. Mungkin yang pertama, dalam situasi pandemi sekarang kayak gitu, ada juga teman-teman kita yang sekarang lagi skripsinya atau proposalnya secara online kayak gitu. Terus biasanya kan secara online itu pasti ada kayak krik-krik, apalagi kita mau presentasi, seperti ada kayaknya krik-krik, nggak ada saling interaksi, kayak nggak ada saling interaksi antara pemateri sama yang dari masukan dari Ko Ernest, gimana caranya gitu supaya ada interaksi antara keduanya. Dan yang kedua, apa pernah Ko Ernest merasakan malu atau nggak pede dalam public speaking ini kayak gitu, yang selama ini Ko Ernest sendiri pernah jalan kayak gitu. Terus oke, mungkin itu aja Kak. Oke, terima kasih.
Oke. Terima kasih pertanyaannya Natali. Gimana? Mau dijawab langsung oleh Karnas? Iya, memang pembatasan melalui online ini memang membatasi banyak hal ya. Sebenarnya kalau menurut aku, walaupun kita punya keterbatasan seperti ini, mungkin kalau harus mikirin harus interaktif dan segala macam, mungkin pusing juga ya. Kalau menurut aku yang cukup simple adalah kita pikirin yang minimumnya aja, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau presentasi nih di Zoom gitu,